俺も行く。強くなったんだ。Hello Brovers, udah lama nih kita nggak lanjutin segmen nobar. Karena hanya nobar dan nobar yang jadi konten paling aman di channel ini. Dan cuan juga. Disupport juga langsung sama Suburayanya cuy. Jadi tuh gue beberapa waktu yang lalu dikasih kesempatan untuk nonton duluan Ultraman Decker Final. Dan itu secara streaming ya, dan itu terbatas memang. Jarang-jarang loh aing disupport sama industrinya Macu Suburaya. Tapi gue belum bisa nge-breakdown ataupun gue belum bisa ngasih spoiler ya, karena masih baru banget tayang lah pokoknya nih film Ultraman Decker-nya itu. Nah kali ini gue mau lanjutin alur cerita Ultraman Gaia series. Sebelumnya gue udah jelasin asal-usul dari Agul dan mengapa bisa berkonflik sama si Gaia. Sekarang gue bakal ceritain konflik utamanya hingga akhirnya salah satu di antara mereka tewas guys. Tapi benerkah tewas? Tanpa berlama-lama lagi, Ikuzo. Ini dia alur cerita Ultraman Gaia episode 24-26 and welcome back to Clip on X Nobar. Di episode kali ini dibuka dengan aksi barbarnya si Fujimiya yang menerobos masuk ke sistem informasi XIG. Karena tindakan barbarnya itu dia langsung ketahuan sama pihak XIG. Namun kamu telat karena Fujimiya sudah berhasil mencuri semua data itu dan pergi dengan menjadi Agul. Di sini terungkap fakta bahwa Fujimiya mencuri semua data yang terjadi di dunia ini yang berkaitan dengan sang penjaga bumi alami yaitu Kaiju. Faktanya Fujimiya langsung melanjutkan misi utamanya sekarang dengan pergi ke beberapa titik di dunia sesuai dengan data yang ia dapatkan. Di sini kamu merasa bahwa ini semua bisa saja salah karena Fujimiya bahkan bertindak dengan menghalalkan segala cara demi keberhasilan misinya ini. Saat Gamu sedang bertugas, ternyata ia dibuntuti oleh Reiko yang merupakan seorang pembawa acara yang ditemuin sama Fujimiya di recap gue yang sebelumnya ya. Ternyata Reiko ini sengaja mengikuti Gamu karena ia ingin bertemu dengan Fujimiya. Ia rela melakukan apapun untuk mencegah Fujimiya. Di sisi lain, pihak XIG saat ini hanya bisa melindungi 2 titik saja di Jepang dikarenakan mereka saja tidak tahu Fujimiya bergerak ke arah mana saja. Dan titiknya kan banyak cuy. Di sisi lain, tim XIG yang ditugaskan ke 2 titik yang tadi itu sempat merasa ragu karena yang mereka hadapi itu bukan monster, tapi Fujimiya. Dia bukan kaiju, dia juga bukan manusia biasa, tapi dia Ultraman, sama seperti Gaia yang punya kekuatan destruktif yang sangat luar biasa. Dan benar saja, Fujimiya muncul di tempat itu. Faktanya, Fujimiya berusaha membangkitkan seekor kaiju agar semua kaiju ini mengambil alih planet yang seharusnya memang milik mereka. Dengan begitu, kiamat bisa dicegah karena bumi sudah punya pelindungnya sendiri. Pagi harinya, Gamu bertemu dengan si Fujimiya yang sudah kehabisan tenaga. Namun Reiko melindungi Fujimiya karena sebenarnya Fujimiya hanya hilang arah saja. Di sisi lain, kaiju yang sempat dibangkitkan Fujimiya sudah menyerang wilayah sekitar. Gamu ditugaskan membawa Fujimiya, sedangkan tim XIG sedang kewalahan menghadapi sang kaiju. Gamu yang sudah tiba di rumah sakit merasa bahwa sepertinya ia harus ikut membantu juga. Ia pun berpamitan dengan Reiko. Selang beberapa menit Reiko melihat cahaya merah melesat dari rumah sakit. Secara tidak langsung sebenarnya si Reiko ini tahu ya anjir kalau Gamu itu adalah Ultraman Gaia. Balik lagi ke Fujimiya yang bangun dan pergi keluar rumah sakit. Di saat yang bersamaan kaiju muncul di dekat rumah sakit. Nah kaiju ini merupakan kaiju yang dibangkitkan oleh si Fujimiya yang tadi. Saat berada di lorong,
Fujimiya melihat seorang bocil yang tak mampu berjalan. Bocil itu ternyata mengharapkan Agul dan Gaia bekerja sama untuk melindungi bumi. Fujimiya yang sedikit tercerahkan oleh si bocil ini akhirnya bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dengan berubah menjadi Agul. Kini Gaia dan Agul berada di lokasi yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu untuk melindungi bumi. Episode 24 ditutup dengan Gamu yang memutuskan untuk menjinakkan monster itu, sedangkan si Fujimiya membuat kaiju itu bucat. Dari episode ini kita sadar bahwa sebenarnya Fujimiya tidak ingin memusnahkan manusia. Namun di satu sisi, ia juga merasa yakin bahwa ramalan dari komputer ciptaannya itu mengatakan bahwa manusialah yang menjadi makhluk penghancur bumi akibat semua pencemaran dan apapun ulahnya hingga nanti membawakan takdir bumi ke kiamat. Saat ini jelas Fujimiya merasa bingung karena dia punya belas kasihan. Namun jika ia merasa kasihan dengan manusia, ia tidak akan bisa menyelamatkan bumi. Kita lanjut ke episode 25. Nah, pada episode ini pecahnya di sini karena konflik utama antara Agul dan Gaia. Pada episode ini diperlihatkan Gamu yang berada di sebuah gurun yang sangat luas sekali. Faktanya Gamu sedang diperlihatkan wujud bumi yang sudah hancur. Di sana Gamu melihat ada sebuah tempat kayak semacam altar gitu. Namun saat berjalan menuju ke sana, Gamu menyadari bahwa ternyata ia sedang berada di atas mayat Ultraman Gaia. Ya, mimpi si Gamu merupakan gambaran masa depan jika semua hal itu tidak dicegah dari sekarang. Bumi akan menjadi gurun dan manusia akan punah untuk selamanya. Saat terbangun, Gamu langsung ditanyai oleh teman-temannya soal benda langit yang agak janggal di langit bumi. Benda itu terlihat nyaru banget gitu karena sama-sama gelap kan kalau di luar angkasa. Mirip seperti lubang hitam namun ukurannya lebih kecil lagi. Tim XIG pun mendapat laporan soal benda langit misterius itu. Kini Fujimiya menjadi buronan karena menjadi tersangka utama dalam membangkitkan kaiju beberapa saat yang lalu. Berita ini menyebar luas ke seluruh Jepang. Saat Fujimiya dan Reiko ini datang ke sebuah bar untuk beristirahat, bukannya mendapat sambutan yang hangat, mereka malah diganggu, terutama Reiko yang justru dilecehkan. Fujimiya di sini berusaha menahan diri karena kan dia sebelumnya sudah tercerahkan gitu ya, dan ingin melindungi bumi beserta manusia. Tapi berkat perlakuan manusia bedegong ini, si Fujimiya kembali bersikeras untuk memusnahkan umat manusia dan melindungi bumi. Toh manusia sekarang sudah pada bebal ketulang semuanya gitu kan. Kalau aing begitu sih udah aing injek anjir, aing jadi Agul. Di sisi lain, XIG mendapat konfirmasi dari pihak Alchemistar terkait benda langit misterius yang seakan-akan benda ini tuh kayak tersamarkan di langit karena warnanya nyaru sama-sama gelap. Info itu mereka dapatkan dari Gamu yang sedang berada di kosan temannya. Gamu pun mendapat kewejangan dari Alchemistar bahwa Fujimiya sekarang sudah berada di level yang sangat berbahaya. Namun, mau tidak mau ia harus mencegah sebisa mungkin agar tidak menimbulkan kerusakan ataupun kiamat sekalipun. Gamu juga menjelaskan bahwa ia melihat masa depan yang dimana bumi hangus menjadi gurun. Untuk itu, Gaia dan Agul diutus agar bisa mengubah realita di masa depan, atau bahasa kerennya adalah Butterfly Effect Paradox. Ya, kalian pasti baru sadar nih, dulu mungkin kalian nggak ngerti. Nah, gue jelasin. Nah, di serial ini konsepnya itu adalah perjalanan waktu serta efeknya yang dipakai adalah Butterfly Effect Paradox, yang dimana kita pergi ke masa lalu dan mengubah sesuatu. Masa depan akan berubah sesuai tatanan yang kita lakukan di masa lalu itu. Nah, di sini mungkin si Gaia dan Agul itu pergi ke masa lalu menggunakan sisa energinya untuk mencari Gamu dan juga Fujimiya. Dengan begitu mereka bisa
mengubah realita yang ada. Gamu pun memutuskan untuk pergi ke lokasi di mana Fujimiya berada karena jelas dia tahu Fujimiya bergerak kemana gitu ya. Akan tetapi Fujimiya tetap bersikeras pada misinya itu untuk lindungi bumi tanpa melindungi manusianya. Fujimiya pun pergi bersama Reiko. Akan tetapi mereka dikejar-kejar oleh mata-mata XIG hingga akhirnya Fujimiya dan Reiko jatuh ke jurang. Untungnya Fujimiya tuh sudah pulih dan berubah menjadi Agul. Di sisi lain, si Gamu yang melihat Agul langsung berubah jadi Gaya juga untuk mencegah Fujimiya berulah kembali. Namun sesaat sebelum berubah, ia kembali diperlihatkan masa depan di mana bumi jadi gurun serta Gaya dan Agul telah gagal dalam misi mereka. Terjadilah duel antara Agul dengan Gaya. Faktanya, energi yang terpancar dari pertarungan mereka berdua membuat benda asing yang tadi menjadi semakin besar hingga akhirnya terbentuk sebuah portal lubang cacing. Di sisi lain, Agul dan Gaya sudah kehabisan tenaga karena color timernya itu udah bunyi. Bersambung ke episode 26. Tapi santai, episode 26 juga bakal gue bahas cuy. Karena menurut gue episode itu menjadi salah satu episode paling epic sih di Ultra Series Heisei fase 1. Pada episode 26 kita akan diperlihatkan lanjutan dari pertarungan Ultraman Gaya. Pihak XIG ternyata datang tapi tidak mengganggu pertarungan Gaya dan Agul. Karena percuma juga mereka berdua terlalu overpower. Pihak Alchemy Star pun menjelaskan bahwa lubang cacing yang tercipta ternyata terhubung dengan yang diramalkan oleh komputer ciptaan Fujimiya, yaitu Siris. Dengan begini, kita bisa tahu sebenarnya ramalan itu salah. Sosok yang berada di balik lubang cacing itulah yang mengirim ramalan palsu ke komputer Siris agar si Fujimiya ini mempercayai bahwa manusia menjadi pembawa kehancuran. Dengan begitu, makhluk yang ada di balik lubang cacing ini tidak perlu repot-repot menginvasi bumi karena manusianya sudah musnah. Gaya dan Agul pun beradu pecut maut. Ya, lagi-lagi energi besar yang tersebar kembali diserap oleh lubang cacing itu agar sosok di balik portal itu muncul. Saat Fujimiya dan Gamu terkapar gitu ya, udah jadi orang lagi, sang komandan tetap menjaga rahasia Gamu sebagai Ultraman Gaya dari seluruh tim XIG agar Gamu aman. Sedangkan Fujimiya dibawa ke XIG. Reiko pun ditemui Rinbun, salah satu rekan kerjanya. Itulah boy. Memang kalau wajah kita tidak mendukung gitu ya, mungkin ini si Rinbun kalah ganteng sama si Fujimiya, makanya dia cuma jadi badut sandaran doang cuy, malah jadi penghibur saja. Sedangkan di sisi lain, Gamu harus disembunyikan oleh komandan sampai ia pulih kembali dan gak ketahuan juga gitu sama tim XIG yang lain. Dengan begitu ia bisa kembali melindungi bumi juga kan. Tak lama dari itu pihak Alchemy Star mengabarkan bahwa komputer Siris diambil alih dan memutus semua sistem komunikasi satelit XIG. Dengan begini mereka tidak bisa bersatu untuk mengalahkan monster lubang cacing itu. Balik lagi ke Fujimiya yang udah pulih duluan dan menghajar penjaga XIG yang menahannya. Gamu pun menyadari juga bahwa selama ini komputer Siris sengaja dimanipulasi oleh sosok di balik lubang cacing ini. Ia pun pergi untuk memberitahu Fujimiya akan kebenaran ini. Fujimiya pun merasa menyesal karena selama ini dia ditipu.
Di sisi lain, sosok kaiju berbentuk naga muncul dari dalam lubang cacing itu yang menandakan bahwa dialah sosok pembawa kehancuran yang harus dicegah agar terjadi paradoks yang mengubah realita di masa depan. Fujimiya pun memberikan kekuatan Agul kepada Gamu dan pergi secara misterius. Sedangkan Gamu kini berubah jadi gaya V2 atau form terbaru dengan siluet biru gelap yang menandakan ia memiliki kekuatan Agul juga. Namun ternyata beberapa serangan dari Gaia sama sekali tidak mempan yang membuatnya mengaktifkan mode Kupuroinya atau Gaia Supreme. Ia pun masuk ke tubuh naga itu kemudian menghancurkannya dengan serangan, poton, stream. Kayak sejenis Kousen gitu tapi dua tangannya teh vertikal gitu. Dan itu merupakan gabungan kekuatan dari Agul dan Gaia. Episode 6 ditutup dengan Gamu yang berpamitan pada tim XIG. Cuman dia masih ada di tim XIG. Kayaknya dia ngambil cuti atau gimana entahlah. Oke, kira-kira itu tadi adalah alur cerita dari Ultraman Gaia series episode 24-26. Nah, next kita bakal lanjut sampai episode finalnya. Dan episode finalnya tuh one of the best boy, one of the best. TDG itu emang gak ada lawan cuy, serialnya gila. Keren banget anjir. Pokoknya jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, terus like video ini sebanyak-banyaknya biar nongol di FYP, biar komunitas Ultraman tuh semakin besar gitu cuy, biar kayak MCU sekalian. Terima kasih yang sudah gak nge-skip iklan. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.